Halo, selamat pagi mungkin semuanya, atau selamat siang, selamat malam, selamat sore. Mungkin gue nggak tahu ya kalian nontonnya jam berapa, tapi gue record ini pas pagi jam setengah 4. Kenapa gue bikin video ini? Karena eh, melihat urgensi yang AutoCAD itu cukup besar. Sebentar ya. Ya, jadi gue suka dengerin Lofi kalau pagi-pagi. Jadi gue suka bikin video kan, tapi sebelumnya nggak ada series. Jadi gue namain series ini adalah Learn, Unlearn, sama Relearn. Mungkin kalau misalnya ada yang udah belajar AutoCAD mungkin ya nggak apa-apa, oke. Tapi gue pribadi, kenapa gue bikin series ini? Karena ya gue merasa bahwa gue kan pengen belajar ITAPS atau SAP, tapi dan sama SketchUp. Ya berarti basic gue balikan AutoCAD itu harus kuat. Gue merasa bahwa AutoCAD gue perlu digali lagi, dan mungkin kalau misalnya gue ngambil referensi di mana, gue ngambil dari referensi modul yang gue ikut itu pelatihan online. Jadi tujuannya adalah supaya menggali ilmu lebih dalam lagi, karena gue merasa bahwa ya istilahnya bangunan itu kan fondasi harus kuat. Makanya gue pengen kayak lebih dalam aja, dan mungkin series ini bakal gue berlanjut buat aplikasi-aplikasi yang eh apa penting, kayak contoh AutoCAD, ArcGIS, ITAPS, PIDAS, Plaxis. Tapi kok Plaxis gue nggak tahu ya, gue belum paham. Tapi berhubungan sama civil lah intinya. eh mungkin tanya-tanya di bawah ini ada Adobe Premiere sama Adobe Illustrator, ada apa? Ya gue jadi iseng-iseng aja belajar. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Oke, ini learn, unlearn, sama relearn, X study with me. Oke, pertama kita buka AutoCAD dulu. Jadi fun fact, gue punya dua AutoCAD, 2022 sama 2016, tapi gue lebih enak pakai 2016. Gue bakal bikin kayak Stukas, sebenarnya kayak gue pengen bikin rumah atau bikin apa, tapi kayaknya pengenalan basic dulu buat kalian cukup ya. Nah, jadi sebenarnya gue bakal jelasin dikit soal AutoCAD. Jadi pertama-tama ada tampilan start ini. Nah, ini gunanya buat apa? Nah, ini adalah istilahnya kayak kalau lu main Microsoft Word, itu tuh kayak apa ya? Tarik, gue ke distract. Nah, ini tuh kayak yang di blank itu kayak open, oke, kayak open new blank dokumen. Nah, jadi sebenarnya ini kayak tampilan awal aja, kayak kalau misalnya lu lupa gitu lu naruh file di mana dan masih di sini, akhirnya dari bawah sini, di kanan sini. Nah, jadi em, seperti biasa mungkin kita coba start drawing aja dari awal dulu. Nah, di sini tuh ada banyak banget kan kayak tampilannya kayak bla 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 bla. Tapi nggak usah khawatir. Secara general yang kepake itu cuma sedikit kok. Kalau misalnya kalian udah mau lebih lanjut kayak bikin komponen, misalkan kayak jendela, atau misalkan kayak bikin arsiran atau bikin apa, itu baru yang tingkat advance. Nah, jadi sesuai dengan judulnya learn, unlearn, sama relearn. Jadi gue akan nyampein apa yang gue udah pelajarin, yaitu mengenai basic skill tentang AutoCAD. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini tuh nggak sesuai kompleks yang dikatain orang-orang ya. Kalau misalnya AutoCAD tuh kompleks, enggak. AutoCAD tuh nggak kompleks. Istilahnya kalau kalian belajar di sipil itu kan ada fisika mekanika, dinamika Newton berarti kan. Terus ada statika, mekanika solid, terus ada uh, advance kayak baja sama beton. Tapi analogi di sini tuh AutoCAD tuh adalah fisika mekanika, dinamika Newton, artinya fondasi. Semakin kalian jago di AutoCAD, maka kesana-sananya kalian akan semakin jago. Nah, enough talk, langsung aja kita babat.
Coba teman-teman ada line. Line itu gunanya buat apa sih? Gunanya itu kayak ya udah kita kan pengen mulai gitu kan. Mungkin bisa di sini juga gitu. Sorry, belum pencet. Nah, nah, jadi ini istilahnya buat garis-garis dan di sini bisa dibikin lurus, tegak lurus. Jadi di bawah tuh ada namanya orto. Orto tuh udah bikin sudut 90 derajat. Nah, di sini. Nah, itu gunanya orto. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal bahas line tapi terhadap sudut. Nah, jadi mungkin kalau kalian belum tahu, di sini kan ada gambarnya ini ya. Nah, ini tuh kayak gini-gini buat istilahnya geser-geser lah, namanya kan hand ya. Ini ada di 2020 juga kalau nggak salah. Nah, sebenarnya kalian tuh nggak perlu kayak mencet bolak-balik sini atau kalian ketik komen hand. Kan ada hand ini ya. Bukan hand ya. Apa ya? Gue lupa ya. Gue lupa pokoknya. eh Pen, sorry, pen kok hand sih. Nah, astaga. Nah, harusnya ini ketik pen ya. Nah, sebenarnya kalian tuh nggak perlu ketik atau pencet yang sebelah sini. Ada tombol shortcutnya itu pada mouse. Itu kan ada yang tengah-tengah ini. Itu kalian bisa tekan aja kayak gini-gini. Maka nanti bisa geser seperti kalian megang pen. Selanjutnya ada uh, polyline. Jadi gunanya bedanya line sama polyline adalah kalau misalnya line itu jadi partisi, maksudnya line-nya jadi terpisah. Tapi berbeda kalau misalnya polyline. Polyline tuh akan selalu nyatu. Set, set, set. Misalkan gue bikin kayak gitu, nanti jadi satu kesatuan. Sebenarnya yang ini bisa juga jadi satu, tapi nanti kita jadiin grup. Nah, kalau misalnya ini nanti jadi kayak gini. Tuh, jadi satu. Tapi bedanya adalah kalau misalnya yang ini kalian tuh masih bisa apa kayak ubah-ubah bentuk gitu. Tapi kalau misalnya yang ini tuh nggak bisa jadi satu shape lah istilahnya shape yang bentuknya mutlak dan nggak bisa diubah-ubah. Dan selanjutnya kalau misalnya kalian mau apa ngebikin sesuatu misalkan rectangle atau apa eh itu ada di sini. Sorry, di sini rectangle. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, gimana caranya supaya bikin rectangle yang proporsional? Nah, jadi mudahnya itu kita masukin dulu angka yang kita mau. Nah, oh iya benar. Eh, gue agak lompat. Jadi gue lupa. Pertama-tama yang harus kita atur adalah unit. Nah, mungkin penonton atau teman-teman bertanya gunanya unit itu apa sih? Jadi gunanya unit itu adalah untuk eh, menyesuaikan dari eh, ininya ukurannya, scale-nya. Nah, jadi misalkan milimeter, milimeter, atau misalnya mau sentimeter, sentimeter. Tapi biasanya kita menggunakan dari skala atau ukuran, maksudnya kayak itu apa sih, dimensi, dimensi milimeter. Nah, biasanya di sini udah kayak gini aja, entah kalau misalnya kalian mau ngikutin atau enggak. Tapi kalau misalnya kalian mau ubah jadi sentimeter tuh boleh, tapi nanti bakal jadi beda dari segi skala sama segi eh, apa apa jaraknya. Nah, fatalnya apa? Kalau misalnya kalian masukin dari sentimeter unitnya, tapi kalian masuk angkanya ke milimeter, itu bakal beda buat di print karena ukuran kertasnya nggak muat gitu. Nanti bakal jadi misunderstanding dan bakal susah juga karena kalian harus pakai comment scale buat ngubah ukurannya. Kayak begitu. Nah, jadi eh, kembali lagi ke rectangle. Nah, misalkan gue punya gini kan, ini kan ngaco banget gitu kan, kayak ini skip reminder aja nih. Ini ionin aja. Kalau misalnya kalian mau tegak lurus, tapi kalau misalnya mau dimatiin aja, tapi nanti nggak jadi tegak lurus. Nah, balik lagi ke rectangle, sorry gue agak lompat-lompat. Nah, beda sama Adobe Illustrator, kalau misalnya kita pakai rectangle yang proporsional, tuh kan kita tekan shift ya kalau di Adobe Illustrator. Atau di Adobe mana lah, gue bukan ekspor ya, gue masih belajar lah ini ya. Nah, caranya adalah misalkan gue ketik 2000 lalu koma koma itu istilahnya kayak buat selanjutnya, maka isi juga 2000. Kalau misalnya kita pengen bikin persegi, maka boom kita ke atas jadi deh persegi. Nah, ini adalah persegi. Em,
Selanjutnya adalah kita membuat dari apa? Polygon. Nah, di sini juga ada number of side, artinya tuh berapa sih yang pengen kita buat gitu kan, kayak misalkan 4 gitu kan. Terus kita ketik ini. Ada inscribe sama circumcise. Sebenarnya yang benar tuh inscribe. Nah, tadi kan mungkin ada yang bertanya gitu kan apa gunanya 4 gitu. Nah, itu gunanya adalah kita mau buat dari segi berapa sih yang kita buat gitu loh. Misalkan kayak gini, gue ubah lagi misalkan. Misalkan gue pengen bikin 5, nanti bakal jadi segi 5. Maksudnya di sini inscribe in circle atau circumscribe in circle tuh kayaknya ini ya, itu apa sih koordinatnya deh. Coba bentar. Gue agak lupa deh. Eh saya kan 5 ya. Ntar ya. Specific center, inscribe in circle. Coba kita lihat. Sejujurnya aku juga lupa nih yang ini. Kita mencoba bersama-sama ya. Oh. Ya pokoknya intinya sepertinya sama aja ya. Mau inscribe atau circumscribe. Tapi kayaknya sesuai sama yang tadi tuh defaultnya kan inscribe. Jadi lebih baik aja inscribe aja ya. Nah, selanjutnya adalah ARC. Guna dari ARC ini apa sih? ARC tuh kayak bukan arcosinus, sorry. Kalau misalnya ARC tuh kayak nanti ada bikin pintu sama jendela, itu caranya eh nah, gue lupa sih ya. ARC sini eh iya, wih, salah. Ya, kira-kira kalau pengen bikin apa garis hayal pintu, sorry kok jendela. Kira-kira kayak gini. Nanti kita tinggal bikin apa? Ini tuh eh baloknya, terus nanti kita istilahnya ini tuh ada eh maaf nggak lurus, soalnya gue nggak nyanyi orto. Ini ada gagang pintunya, ini mana nanti kan diputus-putus garisnya nih yang ini. Nah, kira-kira kayak gitu ARC. Tadinya gue bisa pakai ARC, cuman gue lupa sih ya. Iya, pokoknya kira-kira kayak gitu ya. Ini emang harus dicoba-coba buat ARC. Nggak bisa dijelaskan, pokoknya harus dicoba. Pokoknya coba-coba aja. Emang awalnya kayak rada susah, tapi dicoba terus aja. Nah, istilahnya gunanya adalah untuk membuat dari garis lengkung yang kira-kira bentuknya itu kayak seperempat atau setengah lingkaran. Nah, circle itu kira-kira seperti ini kan. Nah, jadi ada dua pilihan kan tadi ada diameter sama circle. Diameter sama radius. Nah di sini nih, diameter. Nah, ini nih kita pakai itu adalah radius. Nah, kalau misalnya diameter, nanti jadinya kita nentuin dari diameternya. Misalkan gue bikin circle. Circle itu kan kira-kira seperti ini ya. Circle itu kayak gini, terus tadi kan gue pakainya radius, berarti radiusnya misalkan 100. Kecilan, jangan. Oh iya, di sini jadi enaknya AutoCAD tuh jadi perintahnya sesuai sama komen yang udah di tulisan ini. Misalkan fillet, nanti gue ajarin deh. Pokoknya misalkan tadi circle ya ini ya, berarti tadi kan gue ketik C langsung muncul. Beda sama ya aplikasi sebelah ya, nggak perlu sebut merek lah. 1000. Nah, berarti tadi kan eh, radius. Berarti gue punya diameter 2000. Misalkan gue buktiin gitu ya. Saya gue tarik sini ke sini 2000 kan. Nah, kalau misalnya gue circle terus gue pencet dari apa ini terus gue pencet diameter, maka nanti jadi misalkan gue ketik 1000 itu adalah maka radiusnya 500. Tapi di sini dari sininya adalah 1000. Nah, kira-kira seperti itu mudahnya. Eh ya, gue tadi ngapain ya? Ya ini tantan radius. Gue penasaran nih apa dah. Wah, lupa gue guys. Lupa gue. Yang tantan tuh gue lupa.
tapi kira-kira basicnya itu kira kayak gini, kalian juga basic bukan advance ya. Nah, jadi ya gue tadi lupa juga ada eh, namanya blok ya kalau misalnya kayak gini. Ada blok kiri sama blok kanan. Bedanya itu apa? Kalau misalnya blok yang kiri itu eh, semuanya ke blok. Misalkan gue punya line nih, ortonya nyalain. Sebenarnya yang harus dinyalain tuh ini snap, osnap namanya ini osnap. Bukan auto snap, ini osnap. Jadi bedanya apa? Kalau misalnya sorry gue, malah gue gatel, sorry. Pusing gue, nggak pusing sih. Eh, Bedanya auto snap sama osnap tuh apa? Kalau misalnya osnap itu kita jadi punya garis kayak bantu gitu nih yang ini nih, namanya osnap. Tapi kalau misalnya auto snap itu yang tracking nih yang ini nih, jojo ini nih. Jadi bedanya itu. Jadi kalau osnap tuh yang buat di apa pojok-pojok, tapi kalau misalnya yang auto snap itu yang buat di jojo ini. Nah, kira-kira seperti itu. Buat ini sih eh mau dinyalain juga nggak apa-apa, atau nggak pun juga nggak apa-apa. Ini dinyalain aja nih, dua ini dinyalain. Nah, terus selanjutnya eh kita bikin dari tadi apa ya? Gue pengen ngapain ya? Oh ya, line ya. Misalnya blok kiri sama blok kanan. Nah, misalkan gitu kan, ini C copy. Eh Kalau mau cepet sebenarnya di mirror aja sih. Sebenarnya sih ada cara yang lebih cepat tapi gue lupa sih ya. Nah, kira-kira kan kayak gini. Nah, tadi kan ada blok kiri sama blok kanan. Kalau misalnya blok dari kiri ke kanan itu harus full gitu loh. Nah, misalkan kayak gini. Tadi kan gue ngeblok yang sisi sini tuh kan kayak nggak sepenuhnya kan. Tapi kalau misalnya yang kanan nih gue blok dikit aja udah langsung pada kena. Nah, kira-kira perbedaannya seperti itu. Dari blok kiri kanan sama kanan kiri. Nah, selanjutnya ada Hatchman nanti belakangan aja deh. eh ada center. Gue pribadi jarang pakai sini ya, karena biasanya tuh yang kita pakai malah justru yang dasar-dasar kayak line, rectangle, bahkan kayak yang ini nih gue kurang tahu ya, mungkin kepake apa enggak di Gamcon 2 karena gue masih Gamcon 1 ya, tapi kira-kira seperti itu. Ini mungkin kita skip dulu karena nanti malah jadi bingung. Nah, mungkin hatch deh. Nah, sebenarnya kalau mau hatch jangan ketik di situ, maksudnya jangan pencet di situ. Seperti biasa ketik aja. Pokoknya biasain buat ngetik di namanya komen. Komen apa ya, gue lupa namanya ini. Komen apa ya? Komen komen section, pokoknya komen lah ya. Ini namanya komen ini. Bukan komen, koman tulisannya koman kok, tapi bacanya komen. Nah, ini beda-bedanya kan ada ANSI, ada Angel. Nah, bedanya kalau ANSI itu ya jadi nanti ada arsiran kayu, ada arsiran dari dinding, ada arsiran dan lain-lain. Kalau ANSI ANSI ini gue gedein dulu deh 10 misalnya. Nah, jadi kalau misalnya ini itu adalah arsiran tembok, arsiran kayu. Nah, jadi bedanya apa sama ANSI 32? ANSI 32 itu adalah arsiran dari tembok. Karena kalau misalnya acian, jadi nanti bakal ada istilah acian. Jadi acian itu adalah apa? Di mana beton, istilahnya beton segar. Ya kira-kira notasi seperti ini gitu. Jadi ya gue kasih ilustrasi deh, gue kasih ilustrasi. Kan kalau misalnya lebar itu kan, lebar dari line itu kan 150 ya.
Jadi ini gue juga ajarin juga, jadi ada istilah offset. Offset itu adalah ketika kita pengen istilahnya kayak copy, tapi bukan copy sih, kayak kayak istilahnya kayak ngerentangin gitulah. Nanti bakal lihat nih. Misalkan gue 150, latihan kayak gini nih. Nah, jadi hatch ini kan nggak iya, fun fact, hatch itu nggak bisa ke hatch kalau misalnya dia nggak ruangan tertutup. Misalkan kayak gini nih, ini gue hatch, ini nggak bisa tuh. A closed boundary cannot be determined, dan bakal ditunjukin sama lingkaran merah ini, yang dimana kalau lingkaran merah ini adalah yang masih terbuka. Berarti gimana cara solusinya, kita harus nutup dari itunya, ininya. Nah, maka kita tinggal hatch. Nah, tinggal kita pasang ANSI 32. Nah, jadi udah arsiran tembok. Nah, ini sangat kepake pas waktu di ujian. Jadi, ya gue harap nggak ada asdos yang nonton ini. Ya, kenapa pakai di ujian? Karena siapa yang mau ngitung gitu kan? Maksudnya siapa juga yang mau gambarin arsiran kayak gitu? Kan harus skalatis ya. Kalau misalnya nggak skalatis, ya gitulah. Nanti resikonya ya nilainya makin berkurang gitu kan. Nah, overall sebenarnya yang paling kepake di situ, dan sebenarnya di sini ini kalau nggak salah move deh ya, move. Nah, jadi ada sebenarnya move itu enaknya pakai komen sini kan. Move, select object, terus klik klik yang sebelah kanan ini nih, klik kanan pada mouse. Terus maka dia tinggal pindahin, kita tarik spesifik objeknya tuh mau yang di mana. Kita misalnya gue tengah, berarti kayak gini, bebas-bebas gitu kan. Nah, misalkan gue pengen rotate juga, misalnya gini, kanan seperti biasa, rotate misalkan, spesifik objeknya situ. Nah, kenapa di sini geraknya strict? Kenapa? Karena gue nyalain dari tombol ortonya. Kalau misalnya gue matiin, jadi bergerak bebas gitu. Jadi istilahnya ya begitulah, bergerak bebas. Nah, mungkin lebih lanjutnya bakal gue terangin sambil gue baca juga. Sebenarnya masih banyak sih kayak trim, fillet, terus ada ya mirror, scale dan lain-lain. Tapi kayaknya gue baca sambil baca, jadi kita keep going. Karena gue nggak mau kayak terlalu lama juga, tapi ini udah lama sih ya. Nah, karena kebetulan juga udah nggak ini, kita nyalain Novi-nya. Nah, basic level. Tadi learn, sekarang unlearn. Oke. Sebenarnya mau AutoCAD 2016 2020 sama aja. Gue makainya 2016 mostly. Mau 2020 juga nggak masalah. Tapi resiko lag-nya gede juga. Tapi kalau misalnya laptopnya kuat sih, kuat-kuat aja. Tapi kalau buat enakan mana, gue lebih enakan 2016 sih. Banyak jokian. New. Nah, kayak tampilan seperti ini. Tadi ya nggak beda jauh lah ya. Emang agak kepatah karena baru masuk. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kan ada yang kanan, kiri, ada yang kanan, kiri. Nah, ini juga bisa bentuk kayak persegi atau mau kayak gitu. Disesuaikan aja bloknya. Kok jadi random ya? Astagfirullahaladzim. Nah, kembali lagi. Iya, jadi AutoCAD tuh punya fitur yang namanya 3D modeling. Jadi sebenarnya AutoCAD tuh BIM. Jadi di 2016 tuh ada BIM. BIM itu adalah Building Information Modeling kalau nggak salah. Mana ini BIM 360. Tapi sekarang fokusnya bukan di AutoCAD, ada di Revit. Nah, kira-kira kayak gini nih. Jadi sebenarnya bisa 3D.
Tapi gue gambar tadi 2 dimensi. Kalau saya pengen balikin ke 2 dimensi lagi, tinggal gitu tinggal double klik aja, nanti balik lagi ke 2 dimensi. That's the fact. Tapi kalau di 2022 kan gue pakai 2020 deh, kayak BIM 360 tadi udah nggak ada karena fokusnya udah di Revit. Bener kan? Toolbar standar, ya bla 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 bla. Nah, tadi gue belum ajarin layer ya. Gue nggak bakal ajarin semuanya sih, paling cuman sampai banyak. Nah ini fondasi nih, fondasi setapak. Iya fondasi setapak iya. Oh nama itu ya fondasi menerus, fondasi batu kali. Anjir banyak, wih. Gue bakal ajarin sampai gue bakal unlearn sampai mana nih? Gue ambisius sampai jam 30 kok buru. Oh iya, jadi layer itu mudahnya seperti ini. Ketika kita punya, wah, tar. Gue dengerin Lofi ngantuk, wih. Nah, nih mungkin gue keluarin aja kali ya. Gimana ya tapi ya gue pakai dari AutoCAD 2020 deh yang relevan. Nah jadi ada istilahnya nih layer ini. Nah digunanya buat apa? Nah jadi kalau misalnya nih gue kasih contoh singkat. Misalkan gini. Jadi layer tuh gunanya buat beda gitu. Nah jadi di sini ada banyak layer nih. Nggak banyak sih, 4 sih jatuhnya. Misalkan ini adalah kalau misalnya di namanya di Gamcon, yang biru ini namanya kaso. Nah, jadi kan kalau misalnya di tahapan konstruksi genteng itu kan ada rank, kaso, gording, lalu kuda-kuda, baru gunungan. Ada yang kelewat nggak ya? Nggak ada yang kelewat. Ini tengah ini nok namanya kan. Nah, yang karena ini gunungan nih, yang tadi arsiran itu kan. Nah, ini uh, gording, ini namanya kaso, yang ini gording, yang hijau. Kalau ini namanya rank. Nah, jadi ini sebenarnya kayak supaya bisa bedain dan cenderung lebih enak karena kalau misalnya kalian salah gitu, salah konstruksi, kalian bisa langsung matiin lampunya. Jadi misalnya hilang, misalkan gue pengen ngilangin ranknya hilang kan karena gue matiin lampunya. Tapi karena kalau misalnya gue nyalain, uh, itu uh, apa? Baik lagi. Nah, jadi kunci ini itu tuh kayak nggak bisa di apa, bukan ya, kayak nggak bisa di delete, nggak bisa di apa istilahnya, nggak bisa di apa-apain deh pokoknya deh. Ntar kok muka gue hilang. Nah, itu kalau dikunci jadi kayak di lock gitu lah. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak lock lagi, kita bisa edit-edit. Jadi kalau misalnya kalian download DWG dari, misalkan kalian convert dari PDF ke DWG secara online, terus tiba-tiba kalian download dari misalkan website tertentu. Nah, biasanya tuh ada apa namanya, copyright-nya di bawah. Nah, biasanya copyright di bawahnya tuh nggak bisa dihapus karena layarnya dikunci. Nah, salah satu cara supaya bisa ngapus itu layarnya dibuka gitu, ini gitu. Nah,
Lalu itu soal layer sih. Wah, sorry, ada video angkatan. Saya kaget gue juga. Oke, ini kita keluarin aja. Oke, kaget gue. Tiba-tiba muncul muka orang. Dak dikduk. Jam 4 pagi gitu. Itu muka orang. Oke, kita kembali lagi buat fokus ke mana ya? Oh, setelah ini. Oke, layer udah, properti di sini ya nanti dari layer itu kita misalkan gue bikin layer ya, gue langsung aja bikin layer. Misalkan gini, gue misalkan pengen bikin layer itu caranya kayak gini nih. Layer properties, kita tunggu aja. Lalu di sini bakal istilahnya ada yang kayak gini nih, new layer, bla 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 bla. Tapi kita pakai ini. Nah, kan udah nih. Misalkan gue kasih nama adalah latihan. Nah, terus di sini ada warna yang kita pengen. Di sini bisa dikasih warna, misalkan ini namanya color wheel. Nah, terus ada line type-nya continue atau kayak gimana. Nah, jadi itu ada banyak nih tipe-tipenya, nah kalian sesuaiin aja. Dan sesuai sama apa yang kalian representasiin, misalkan garis khayal atau garis imajiner atau garis asli. Iya, disesuaikan aja pokoknya. Nah, nanti caranya kalau misalnya kalian udah bikin ini, misalkan gue tadi kan tipenya ini, misalnya lo yang ini duit 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 s dolar dolar dolar, don't crap don't crap. Nah, oke kan. Nah, itu tinggal diubah aja nih. Misalkan L S. Nah, itu bakal jadi kayak gini. Nah, ini apa? Ini adalah spesi yang SSS ini. Tadi kan bentuknya SSS, ini adalah spesi. Spesi itu kayak semacam batuan gitu. Ini mungkin gue visualisasi biar ke gambar. Spesi. Jadi spesi itu adalah kayak kalau misalnya kalian lantai itu bawahnya tuh ada spesi. Nah, jadi kayak istilahnya nih yang kecil-kecil nih. Jadi kayak apa ya? Kalian pernah ngeliat nggak sih kalau misalnya di rumah yang baru bikin, baru jadi, eh kayak apa ya? Bahkan keramiknya belum ada tuh, ada urukan pasir. Nanti spesi itu kayak kalau nggak salah ya, gua kayaknya ketukar deh. Spesi itu kayaknya acian ya, acian yang di antara urukan pasir sama pantai, kayaknya, tapi nggak tahu ya. Oh iya benar, adukan acian. Oke, spesi kelar. Eh, Layer properties juga kelar. Um, oh iya, sebenarnya kalian bisa ngubah line yang kalian mau tuh lewat manual. Misalkan gitu kan, kalian mengubah tadi tuh, misalkan gitu kan, gue bego-begoan. Misalnya kayak gini. Nah terus gue pengen ngubah jadi spesi. Itu bisa-bisa aja di sini tapi itu kira-kira. Jadi ini sangat kepake juga dan misalkan kalian apa um, mau nulis nanti dah di dim style dim linear ya pokoknya kira-kira gitu. Oke kita balik lagi nyalain ini. Nah sebenarnya aduh banyak juga ya ternyata. hmm, Kota CTRL ini kayaknya sesuai sama apa, sesuai sama Microsoft Word jadi gue nggak perlu jabarin, paling
ini nih gue jabarin lagi mengenai tadi namanya command line, command line. Nah, jadi mana ya? Jadi ini tuh kalau nggak salah tadi mana ya? Ini dimension. Nah, ini tadi gue bilang nih dim linear. Nah, jadi kan ini kecil banget nih, kayak kadang tuh nggak sesuai sama apa yang kita mau kan. Bisa diubah di sebelah kanan ini. Nah, jadi teks mana ya teksnya? Nah, ini. Jadi ada teks height sama ada teks offset kalau namanya. Offset, iya sorry. Jadi kalau teks height itu adalah gimana cara kita ngukur dari ukurannya. Misalkan tadi itu sudah 0,5, gue baca 10, makin gede pastinya. Dan kalau teks offset itu adalah berapa jauh dari dia jarak ke garisnya ini. Jadi kayak kalau misalnya gue tambah jadi 10, dia makin jauh, naik ke atas. Nah, tipenya arrow-nya ini kan misalkan ini nih, kan ada panah gini ya. Ini kita bisa ganti jadi kayak garis gitu. Kalau di Gamcon itu ini jangan panah karena ini bisa dianggap salah. Yang mana tuh ada garis gitu. Nah, cara ganti gimana? Di dim style. Nah, jadi kalau dari default-nya itu kita pakai panah, tapi bisa dimodify. Jadi ada dua tipe nih di sini, ada ISO 25 sama standar. Nah, sebenarnya yang ISO 25 tuh udah bener, tapi masih ada beberapa kekurangan. Nah, di sini gue modify aja. Nah, tadi kita udah sempet kayak ada arrowhead sama apa istilahnya second sama leader. Nah, ini kita ubah jadi architectural tick. Ini juga jadi architectural tick. Ini leadernya juga architectural tick. Nah, di sini juga kita bisa ngukur-ngukur nih. Nah, kalian terserah mau pakai arrow atau mau pakai architectural tick. Tapi gue bisa pakai ini. Tapi kalau mau enggak juga nggak apa-apa. Ya, tapi gue pribadi karena Gamcon gue ketentuan pakai itu, ya jadi nggak apa-apa. Nah, ini tekstilnya itu mau kayak gimana. Nah, text height-nya itu mau diukur di sini juga bisa. Nah, nanti kalau misalnya kayak gimana itu coba diulik lagi. Tapi sebenarnya yang paling kepake tuh dua ini, text sama simbol and arrow. Kalau buat line itu kan kita nggak diubah-ubah ya kalau dim ya, tetap kayak gitu. Jadi sama-sama aja. Nah, ntar ya. Nah, selanjutnya, oke, gue kira ada apa. Selanjutnya kita dikeluarin aja nih, dikeluarin lagi. Um, kerjaan. Oke, nah itu soal dim. Berarti soal dim-diman selesai ya harusnya. Kalau misalnya masih bingung atau kalian butuh pelatihan dari gue pribadi, cukup bilang aja karena gue bikin video ini supaya kalian bertanya sebenarnya. Ini ada menu bar, command line, crosshair. Nah, gue pribadi nggak pakai FF1 gini karena di gue pakainya laptop ya. Kalau di laptop gue nggak ada FF1 sih. Tapi kalau misalnya di laptop kalian ada ya, mau pakai ini monggo. Tapi kalau nggak juga pakai apa? Pakai komen lain itu juga bisa. Cenderung lebih enak sih menurut gue jadi kalian apal. Nah, kira-kira seperti itu. Ini ya ini basic lah. Unit juga udah tadi. Ini sebenarnya ini ya, yang ini tuh di bawah ini tuh ini. Gue balik lagi sini. Sama aja sih sebenarnya. Jadi di bawah kanan ini ada drafting and annotation. Jadi kayak sebenarnya kayak mana yang ntar ya?
Lupa, oi. Lupa gue. Jadi istilahnya kayak apa yang mau ditampilin sebelah sini tuh yang tadi. Tapi gue lupa. Oh iya, Osnap ya. Astaga. Eh, OS enter. S. Osnap. Ah iya, astaga, Osnap bener. Ini semuanya di ini aja nih, di apa? Dicentangin. Ya oke sih menurut gue. Tadi udah semua lah ini. Revision Cloud. Sebenarnya yang gue jelasin itu cukup menunjang dari gambar konstruksi ya. Ya mata kuliah yang gue jalanin. Gue pribadi gak make kayak insert block, make block, multiline. Oke, boleh. Jadi ada fitur lain, multiline. Mana ya? ML kalau misalnya. M-line, namanya multiline nih. Nah jadi ini fitur lucu sebenarnya. Antara guna gak guna sih, tapi bisa jadi berguna ya. Karena gue pribadi kurang suka. Ini sebenarnya mempersingkat waktu aja sih. Kayak, iya tapi kan di mirror bisa sih, tapi gak tahu sih. Ini kayak bikin dinding gitu atau apa namanya, truss ram. Nah, enaknya tuh pakai M line, namanya M line tapi namanya multi line sebenarnya. Nah, kalau nggak salah di sini juga ada teks tadi ya. Tadi gue belum jelasin. Home, apa nih, teks. Nah, ini buat ini nih apa namanya, yang tulisan kamar tidur. Terus ada elevasinya bla 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 bla. Ya kira-kira kayak gitu. Nanti kelihatan kan kamar tidur. Nanti elevasinya ada di situ. Teka-teki aja bisa lah harusnya. Selanjutnya, karena gue nggak mau nyuapin, misalnya kayak, ya kalau kalian bingung gitu coba tanya aja. Kayak kalau misalnya kayak gue ngasih tahu kayak, ini kayak gini, sebenarnya itu nggak salah sih, tapi nggak memicu kalian bertanya gitu misalnya. Kayak sementara kalau misalnya tujuan belajar itu kan bertanya. Kalau misalkan tahu Albert Einstein itu kan jangan pernah berhenti untuk bertanya. Jadi apapun kalau misalnya kalian bertemu kayak, apa misalkan bingung atau apa, lebih baik nanya. Oke. Gue berubah pikiran dah kalau misalnya kalian butuh modul ini, PC gue aja. Ya, ini ARC. Setengah lingkaran jadinya. Multiline tadi itu. Circle udah, rectangle udah juga. Udah. Ellipse. Ellipse nggak jauh beda sama circle. Oke, selesai. Ini dia nih. eh di jam 4 pagi ya. Aduh, gue bingung nih. Kayaknya sih basicnya sampai sini dulu sih seharusnya. Karena gue pengen bikin part gitu kan.
ini kan jatuhnya udah bukan learn lagi, udah kita unlearn gitu kan. Mungkin tadi ambisius gue tidak tercapai ternyata. Oke. Gue nggak bakal sampai habis ini. Karena nggak semuanya kepake. Unless lu menjadi drafter. Ya mungkin segitu dulu mungkin buat videonya. Oke, mungkin next part adalah part 2 dari unlearn sama relearn dari itu AutoCAD. Yes, sebenarnya kemarin gue pengen janji tentang reka batang sama itu ya. Apa? Tipe beban dari statika tapi ternyata nggak terselesai karena ada urgensi yang lebih besar. Ya sama-sama ngajar tapi beda beda tempat aja. Tapi mungkin kalau selanjutnya gue sempat gue bakal tulis lagi. Eh ya mungkin itu aja basic pengantar dari AutoCAD. Eh sekian, terima kasih dan assalamualaikum ya, selamat malam, selamat istirahat.